Ayu sudah bergabung. Ayu. Sudah hadir. Waalaikumsalam. Amelia IPA 1, Muhammad Ibnu IPS 2. Ayo semuanya bangun pagi, kita selesai sholat, kita ngaji bareng. Ya, silakan segera masuk. Semuanya wajib hadir untuk pengajian subuh ini. Adia. Ayu udah masuk. Nafika. Ayo semuanya bangun, saling mengingatkan satu sama lain. Pagi ini kita awali dengan membaca ayat Allah. Alia Qoni Reza Ufamil Selamat Hati Sela 7A ya. Dewi Syafia Ramadhani sudah hadir. Ayo bertahan setengah jam. Setelah masuk tidak tidur dulu ya, setengah jam bertahan sampai selesai. Kalista, Tiara sudah masuk. Bertahan sampai setengah jam, lalu kita jogging ke Citra. Patel, Lutfiyah IPA 1, Vika 7C hadir. Alivia IPS 1 sudah hadir. Ahmad Mulyana IPA 1, Alia Fitri IPA 3, Dela Waalaikumsalam IPA 2, Ika IPS 3, Nur IPS 1, Bintang Betul Jalan
Reza Umamil hadir, Rifki 10-2 sudah hadir, Fabian 4-3 sudah hadir, Konin Rizky 4-3 hadir, Jasmine hadir ya, IPA 2, Alia IPA 1, Ivan IPA 3, sambil menunggu teman yang lain kita dengar jurus bacaan sholawat Nabi. Rizky IPA 1 sudah hadir, coba di share live-nya, di share ke teman-temannya live-nya. Rizky IPA 1 hadir, Rizky Fikri Cahyo sudah hadir, IPA 10-3 ya. Fatahillah IPA 1 sudah hadir, Fatahillah Aula Dewi IPA sudah hadir, Febri IPA 4. Sekali lagi yang sudah hadir tetap bertahan 30 menit ke depan sampai selesai. Iki hari ini kita akan membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 15 sampai 20. Yang sudah masuk silakan disiapkan Al-Qurannya, dibuka surah Al-Baqarah ayat 15 sampai ayat 20. Ya, kita akan membacakan Al-Quran. Muhammad Aziz Bambang Leisa IPA 2, Keila 12. Ya, silahkan dibagikan live-nya ke teman-temannya biar kita pagi ini sama-sama akan membaca Al-Quran tilawah. Dan nanti ada kajian tentang masih tanda-tanda orang munafik ya. Masih tanda-tanda orang munafik akan kita bahas. Melani sudah masuk, Satrio Aldi IPA 5. Ali Alfia IPS 1 sudah masuk. Uzi udah ngasih pengumuman, terima kasih. Rira IPS 1,
Ya, 1 menit lagi kita akan mulai. Kan sekarang sudah menunjukkan pukul 5.30. Kita akan segera dimulai. Dan silakan Alfan Al-Ditiansyah berdua sudah hadir. Dibuka Al-Qur'annya Al-Baqarah ayat 16. Ayat 16, silakan. Materi hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda orang munafik di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan ayat 13. Kalau membaca dari ayat 15, ayat 16 sampai dengan ayat 20. Waalaikumsalam. Sudah masuk Rania IPA 4 Darel. Ya baik, kita karena sudah masuk pukul 5.30 sambil nunggu teman-teman yang masuk, kita akan mulai saja. Dah siapa Qurannya ya, kita bacakan sama-sama. Saya baca juga, para siswa Anda semua juga baca semua di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi ini Allah masih menganugerahi kita nikmat-nikmat yang sangat banyak. Nikmat malam hari ini adalah nikmat tidur ya. Nikmat tidur, Allah berikan tidur yang enak, nikmat. Dan pagi hari ini Allah kasih nikmat membangunkan kita di pagi hari. Ya, nikmat yang kita rasakan pagi hari ini Allah takdirkan kita bangun pagi hari dalam keadaan segar bugar. Kita laksanakan sholat subuh berjamaah, yang laki-laki di masjid, yang wanita berjamaah dengan keluarganya di rumahnya masing-masing. Dan kemudian setelah kita berzikir, berdoa kepada Allah, maka pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu ngaji bareng. Ya, Aldi sama bergabung. Kita bisa ngaji audio, bisa ngaji bareng pagi hari ini. Ya, semoga dengan tilawah ini kita akan semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Al-Quran. Dan nanti ada 3 ayat yang akan kita bahas ya. Maka itu kepada semua siswa yang telah hadir, mohon tidak keluar acara ini sebelum acara ini selesai ya. Kita standby, ikuti dengan baik ya, sampai acara selesai ya. Baru setelah acara silakan Anda beraktivitas yang lain, bisa jogging, bisa nyarapan bubur. Silakan siapkan minumannya ya, biar kalau ada rasa ngantuk bisa dilawan dengan minum atau sedikit makan kecil ya gitu. Udah, kita siap. Kita akan bacakan Al-Quran surah
Al-Baqarah ayat 16. Ya silakan dibuka. Al-Baqarah 16. Semuanya baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya silakan dibaca lebih tartil. Ya boleh sekali lagi. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, Al-Baqarah ayat 16 yang baru masuk. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasaybin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin. Ya satu lagi. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alayhim qamu walau syaa Allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim inna Allaha
شيء قدير. Ya, kita baca 5 ayat sampai ayat 20 ya. Kita lihat hukum bacaannya, tajwidnya. Ulaika ayat 16 lihat. Ulaika, ulanya dipanjangkan 6 bentuk. Itu hukum bacanya adalah mad wajib muttasil. Jadi wajib dibaca panjang sampai 6 ketuk, 6 harokat. Dan muttasil kenapa? Karena mad tabi'i dengan hamzah ada dalam satu kata, ya, bersatu antara mad tabi'i dengan hamzah dipanjang dalam bentuk panjang. Alladzina itu alif lam syamsiyah, ada tasdid di situ. Istaraw dhalalata, dhala dipanjangkan bil huda. Terus fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu, itu mad tabi'i. Wa ma kanu itu mad tabi'i karena huruf dipanjangkan oleh alif dan waw. Wa ma kanu muhtadin, itu mad alif sukun ya. Mad tabi'i di akhir ayat, kemudian diwakafkan panjangnya 2 sampai 6 ketuk, 6 harokat. Lanjutkan ayat 17. Mathaluhum, matha, ta sin ta ya, ada lidah dikeluarin. Mathaluhum kama ta ya, harus bagus taknya. Kalau adalah lis sin kecil, gigi dirapatkan. Kalau ta, ujung lidah keluarin ta. Kalau sin kecil, gigi dirapatkan sa. Ladis. Falamma apa itu? Mim bertasdid dibaca gunnah. Gunnah itu dengung, didengungkannya ditahan. Dengung artinya suara dan hidung ya. Hidung. Adhat falamma itu mad jaiz munfasil ya. Ada mad tabi'i ma menghadapi alif di kata albo, a-nya itu mad jaiz munfasil. Apa jaiz artinya boleh, panjangnya boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Apa itu munfasil? Munfasil artinya terpisah. Terpisah antara mad tabi'i dengan alif ya. Bukan ado, ya, hana ya dengan tetehnya ya. Kita pakai HP tetehnya nih. Ya, aldo itu mad wajib muttasil. Kenapa? Karena mad tabi'i diudho menghadapi hamzah dalam satu kata. Itu mad wajib muttasil. Panjangnya 6 bentuk. Adhat ma haulahu, hu-nya apa? Itu mad silah qasir. Ada domah yang berbalik, itu mad silah qasir. Zahaballahu cader, zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumat matabi'i dhulumatil la yubsirun. Dhulumatil tanwin ketemu lam di dhulumatil itu adalah hukumnya idgham bila gunnah ya. Fi dhulumatil la yubsirun. Apa yub? Qalqalah sugro. Kenapa sugro? Hurufnya ada di tengah dan hurufnya dalam keadaan mati. Maka dikatakan qalqalah sugro. Summum. Apa summum? Sumnya adalah gunnah, mim bertasdid, kemudian mumnya itu iklab. Kenapa iklab? Karena tanwin bertemu huruf ba. Ya.
tanwin ketemu rubah, hukum baca adalah dibaca iqlab. Apa arti iqlab? Iqlab artinya berubah. Apa yang berubah? Tanwin berubah jadi mim suaranya. Summun bukmun. Bukmun. Kenapa mau dibaca jelas? Itu izhar. Kenapa? Tanwin bertemu ain. Ya, kalau tanwin bertemu ain, maka tanwinnya dibaca jelas. Izhar artinya jelas. Apa yang jelas? Bunyi tanwinnya bukmun. Tidak boleh dibaca bukmun, tidak boleh. Bukmun, umyum, bukmun, umyum. Apa umyum? Itu adalah ikhfa, ya, tanwin bertemu huruf fa, maka dibuat ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar, tidak jelas. Pengucapan tanwinnya adalah antara eng dan en, ya. Dengung tidak terdengung juga tidak izhar. Yung fahum la yarji'un. Terus itu madlayin, ya. Madlayin apa? Madlayin adalah baris fathah menghadapi waw mati atau ya mati. Ini waw mati, ya. Au kasaybin bim itu idgham bi gunnah. Kenapa? Tanwin bertemu huruf mim. Kasaybin minas sama. Sama itu hukum bacanya adalah mad wajib muttasil. Fi dhulumatu. Apa dhulumatu? Itu adalah idgham bi gunnah. Dhulumatu wa ra'du, idgham bi gunnah. Dhulumatu wa ra'du wa barq. Yaj'aluna, itu qalqalah sughra. Yaj'aluna asabi'ahum fi adha. Fi-nya apa? Majaz munfasil, ya, majaz munfasil. Fi adha, fi-nya majaz munfasil. Adha, apa tuh a? Itu adalah mad badal, ya. Fi adhanihim, apa mim ketemu mim? Adhanihim mina apa? Itu adalah idgham mutamatsilain. Mim ketemu mim, ketemu dua huruf yang sama. Minas sawa'iqi hadzaratul maut wallahu muhitum. Apa muhitum? Tanwin ketemu ba, pembahasannya adalah iqlab, ya. Tanwin ketemu ba namanya iqlab. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Absarahum, abnya itu adalah qalqalah sughra. Kullama adha'a. Kullama mad jaiz munfasil. Adha'a lahum, mad wajib muttasil. Lahum masyafi. Lahum mim ketemu mim idgham mutamatsilain. Wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladzaba bisam'ihim wa absarihim. Inna Allah Allah dibaca tafkhim tebal karena sebelum lafaz Allah berbaris fathah. Allah dibaca tebal. Inna Allah ala kulli syai'in. Apa syai'in? Itu adalah
Ikhfa ya syai'in qadir. Ya, baik. Itu dibaca lagi dibaca terus dan dipahami tajwidnya. Baik. Sekarang untuk kandungan ayat bahasan kita pagi hari ini 10 menit lagi kita akan bahas kajian kita tentang tanda-tanda orang munafik yang lainnya. Ya, dibuka Al-Baqarah ayat 11. Ya, silakan dibuka Al-Baqarah ayat 11. Silakan dibuka. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Wa idza dan apabila wa idza dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka la tufsidu fil ardi, jangan membuat kerusakan di muka bumi. La tufsidu, janganlah kalian semua membuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka orang munafik mengatakan innama nahnu muslihun, kata mereka kami adalah orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang berikutnya orang munafik itu jika diperingatkan agar tidak berbuat kerusakan, ya mereka katakan mereka membuat kebaikan. Jadi merasa orang munafik itu ketika melakukan keburukan itu namanya perbuatan yang baik, ya. Jadi banyak kerusakan oleh orang-orang munafik, kerusakan lingkungan, kerusakan moral, kerusakan akidah, karena mereka tidak beriman kepada Allah hatinya. Ketika diperingatkan oleh Allah, oleh sesama manusia, mereka mengatakan kami tidak berbuat merusak, tapi kami adalah orang-orang yang membuat kebaikan. Ya, ayat 11, orang munafik mengatakan kami orang yang berbuat kebaikan, padahal dia telah melakukan kerusakan. Jadi orang munafik tidak merasakan, tidak menyadari bahwa perbuatan baiknya justru mereka adalah melakukan perbuatan kerusakan. Ya, baik, itu adalah ayat 11. Ayat berikutnya, ala innahum humul mufsiduna. Ingatlah, sesungguhnya mereka adalah orang yang membuat kerusakan. Allah, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu humul mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Walakin, tetapi la yashurun, mereka tidak menyadarinya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi orang munafik itu sesungguhnya adalah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi karakter orang munafik adalah orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi, tapi mereka tidak menyadarinya itu perbuatan yang merusak, merasa itu adalah perbuatan yang baik. Bisa dipahami ya. Jadi ini bersambung antara ayat 11 ayat 12. Ya, berikutnya ayat yang ke-13, ayat 13. Wa idza qila lahum, dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka, aminu, berimanlah kalian semua orang munafik, kama, sebagaimana amanan nas, manusia beriman. Qalu, mereka mengatakan orang munafik, anuminu, akankah kami beriman, kama, sebagaimana amanah, supaya seperti berimannya orang-orang yang bodoh. Ya, sekali lagi, coba lagi cek lagi artinya. Wa idza, dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka orang-orang munafik, aminu, berimanlah kalian semua, kama, sebagaimana
amanan nas, berimannya manusia. Berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman kepada Allah. Qalu, mereka orang munafik berkata, ya, dan mereka jawab, anu minu, itu kan, anu minu, itu kata tanya, apakah kami akan beriman? Apakah kami akan beriman? Karena sebagaimana amanan nas berimannya orang-orang yang bodoh. Ya, ala innahum, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka lah as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Walakin, tetapi la ya'lamun, mereka tidak mengetahuinya. Bisa dipahami nggak kira-kira maksudnya? Jadi begini, yang ketiga itu ayat yang ke-13, ketika ada orang ya memperingatkan orang kafir, orang munafik agar beriman kepada Allah. Ketika ada orang mengingatkan orang munafik agar beriman kepada Allah, mereka jawab, akankah kami beriman seperti orang-orang yang bodoh? Jadi kata orang munafik, orang yang beriman itu adalah orang yang bodoh. Ya. Jadi kata orang munafik menjawab, orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti. Padahal kata Allah, ala innahum umusufah. Sebenarnya orang bodoh itu mereka, ya. Dikata Allah, sebenarnya orang-orang yang bodoh itu adalah orang-orang munafik. Walakin, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Gitu. Sekali lagi, bahwa orang munafik adalah orang-orang yang secara akidah, secara di hatinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mulutnya beriman kepada Allah, tetapi hatinya kufur, kafir, tidak beriman kepada Allah. Maka dikatakan secara bahasa, secara istilah, orang munafik itu adalah orang-orang yang berpura-pura dalam beriman. Ya, jangan mengerti kata kuncinya. Orang munafik adalah orang-orang yang berpura-pura di dalam beriman kepada Allah. Mulutnya menyatakan beriman, ya, mulutnya menyatakan beriman, sementara hatinya tidak beriman, mereka kufur, gitu. Maka dikatakan di dalam hadis Rasulullah, orang munafik itu kan ada 3 cirinya, ya. Idza hadatsa kadzdzaba, jika berkata bohong. Tadi kan bohong ya. Jika berkata dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji selalu mengingkarinya. Tidak pernah orang munafik menepati janji. Ya. Yang ketiga, wa idza tu'mina khana, jika diamanati, diberikan kepercayaan, dia berkhianat. Apa khianat? Menyalahgunakan kepercayaan. Dia gunakan amanah itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, juga kepentingan keluarganya dan golongannya. Bisa dipahami sekalian, ya. Jadi orang munafik itu dalam ayat yang ke-11, orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi, tapi mereka tidak menyadarinya. Terus ayat yang ke-13, ketika disuruh beriman kepada Allah, mereka katakan orang beriman itu adalah orang-orang yang bodoh. Kami tidak akan beriman seperti orang-orang yang bodoh itu. Padahal kata Allah, mereka adalah orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh tidak bisa memahami kondisi keadaan alam semesta. Padahal alam semesta itu ada karena ada yang menciptakan. Kalau orang itu cerdas, tidak bodoh,
ketika alam semesta ini kita saksikan begitu indahnya, adanya diri kita juga manusia, kita itu ada. Kenapa manusia ada? Kenapa alam semesta ada? Pasti ada yang menciptakannya. Sesuatu ada, pasti ada yang menciptakannya. Siapa? Adalah Allah. Nah, orang munafik tidak sampai ke situ, tapi orang yang beriman, orang yang cerdas yakin bahwa alam semesta, langit, bumi, dan seisinya, manusia, hewan, tumbuhan, itu ada, pasti ada yang menciptakannya. Siapa? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang cerdas. Tapi kalau orang yang bodoh, seakan-akan alam ini ada dengan sendirinya. Seperti keyakinannya orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang yang tidak beragama dan tidak bertuhan. Ya, nah, sekalian bisa dipahami ya. Sekali lagi bahwa orang munafik adalah orang-orang yang tidak bisa mengimani Allah. Dia hanya mengucapkan beriman di lisannya saja, tetapi hati mereka tidak beriman. Hindari sikap munafik dalam diri kita. Ya, hindari sikap munafik. Kita harus sama antara ucapan dengan perbuatan. Ucapan yang mengatakan beriman, hati pun lebih beriman lagi. Itu barangkali kajian kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih telah berhadir, bergabung. Kita telah tilawah pagi hari ini, dan kita juga bisa mengkaji tajwidnya. Ya, kita pun bisa mengkaji maknanya. 3 ayat kita bahas pada pagi hari ini. Kajian berikutnya akan kita bahas pada hari Ahad yang akan datang. Ya, Ahad yang akan datang, bangun kembali, hadir kembali, simak kembali sampai dengan acara telah selesai. Nanti hal yang tidak paham kita akan bahas pada KBM di kelas. Demikian kita baca hamdalah sama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kehadirannya. Silakan Anda jogging, nyapu, nyalakan lumpur ya, mangga. Terima kasih.